Dua pejabat Dinas Kertrans Kabupaten Serang, Banten resmi menjadi tersangka korupsi bantuan penanganan COVID-19, di mana satu tersangka masih aktif sebagai kepala bidang dan satu lagi merupakan mantan kepala dinas. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Serang baru saja menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi bantuan dana COVID-19 di Kabupaten Serang, di mana keduanya yaitu ex-kepala Dinas Disnaker Trans Kabupaten Serang R. Setiawan dan juga Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Serang Sutarya, di mana keduanya diduga telah terlibat dalam kasus dugaan pidana korupsi bantuan dana tidak terduga atau BTT tahun 2022 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Simanjuntak, mengatakan bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran, di mana tersangka telah menyalahgunakan kewenangannya untuk anggaran tersebut yang seharusnya digunakan untuk pelatihan kepada masyarakat, namun digunakan untuk pengadaan barang. Kegiatan itu berlangsung sekitar tahun 2020, di mana pada saat itu Disnaker Trans Kabupaten Serang mendapatkan bantuan dari Gubernur Banten berupa dana belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan COVID-19 sekitar 3 miliar dengan realisasi anggaran 2,65 miliar. Namun dana tersebut digunakan oleh para pejabat yang bersangkutan yang seharusnya untuk digunakan pelatihan menjahit dan juga pelatihan menjahit masker dan juga baju hamsat. Namun berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Serang bahwa pihak dari Disnaker Trans itu yang seharusnya menggunakan dananya untuk pelatihan justru malah digunakan untuk pengadaan barang dari beberapa alat untuk menjahit tersebut. Kemudian kedua tersangka ini saat ini dilakukan penahanan di Rutan Pandeglang selama 20 hari terhitung sejak hari kemarin dan juga sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022, Dea. Baik, Tribuners, rekan Ahmad Tajudin juga sudah mendapatkan keterangan terkait kasus ini dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Simanjuntak. Berikut selengkapnya. Rekan sekalian, pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022, kami dari Kejaksaan Negeri Serang akan melakukan siaran pers nomor PR garis datar 03 garis 01 garis M.6.10 garis KPH titik 2 garis 07 garis 2022. Konferensi pers Kepala Kejaksaan Negeri Serang terkait perkara tindak pidana korupsi. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, saya sendiri Freddy Simanjuntak SIM didampingi oleh para kasih dan kasubagin Kejari Serang melakukan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi dengan perkara sebagai berikut. 1. Kasus posisi dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana belanja tidak terduga atau BTT tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan sangkaan melanggar pasal primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.